Namo Buddhaya, selamat datang di Pop Permudis on Podcast dengan topik kuliah kerja nyata. Kali ini kita mau ngobrol nih dengan Koko generasi 3 Permudis, yaitu Ko Yongki Cahyadi. Nah, Koko ini adalah alumnus Universitas Riau dari angkatan 2011, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pasti mau tahu kan pengalaman Koko ini? Koko ini pernah bekerja di PT Sumatera Intercellular sebagai sales representatif dan branch head of Hang Tuah Shop and Store. Pernah bekerja di Surat Kabar Harian Metro Riau sebagai account eksekutif, di PT Hokido sebagai sales and marketing specialist dan juga sales marketing supervisor, di Deal Java sebagai lead business consultant, dan di Gojek sebagai regional sales coordinator GoPay, regional area sales manager GoPay, dan distrik Poi manager GoPay. Nah, luar biasa banget kan profil Ko Yongki ini. Sekarang kita langsung aja yuk bincang-bincang bareng Ko Yongkinya langsung. Namo Buddhaya Ko Yongki. Namo Buddhaya Henry. Apa kabar kok? Baik. Oh, moga baik selalu. Baik juga kok, moga baik selalu kok ya, apalagi lagi masa ya, ini. Kok kalau boleh tahu kesibukan Koko apa ya sekarang? Oh, kalau sekarang aku sih masih di Gojek ya, masih di Gojek. Sekarang kerja aja. Nyambilan online sih, maksudnya job, tapi fokus utamanya sih masih di dunia kerja gitu. Karena sih kebetulan di daerah Medan, terus megang daerahnya juga Medan sama Aceh gitu, sebagai research manager di Mokanya. Oh gitu. Kok tadi kan Koko ada nyinggung sedikit nih, kata Koko kerja di Medan, di tempatnya namanya Moka. Boleh nggak kau jelasin sedikit terkait Moka itu kok, biar kita tahu gitu. Jadi kalau Moka itu sebenarnya sih salah satu divisi yang ada di Gojek ya. Jadi maksudnya produknya Gojek. Jadi Moka itu merupakan satu sistem kasir, sistem layanan pos yang memudahkan ya, sebenarnya fungsionalnya sih untuk memudahkan merchant sih. Jadi merchant itu kayak si pelaku usaha, maupun UMKM, maupun dia SMB ataupun dari segala jenis bidang, misalnya dia bidang retail, bidang F&B, makanan, ataupun dia bidang pakaian, ataupun bidang kecantikan, itu semua masuk dalam sana. Jadi maksudnya kita sih untuk membantu pencatatan mereka sih, pencatatan keuangan mereka. Jadi cash flow-nya mereka tuh bisa teratur dengan menggunakan Mokanya sendiri, dan itu udah terintegrasi sama GoFood. Di GoFood ataupun layanan online mereka juga bisa terintegrasi di dalam sana sama Shopee sama Tokopedia-nya juga. Oh, gitu sih kalau misalnya tentang Moka. Oh, berarti cukup bisa membantu masyarakat juga lah ya. Ada tujuannya kayak gitu juga lah ya. Untuk mengintegrasikan. Ya, jadi lebih tepatnya sih kalau misalnya untuk Moka ini lebih ke arah membantu ke arah pelaku usaha sih. Jadi kalau misalnya di Gojek sendiri kan divisinya banyak ya kan. Yeah. Produknya juga yang kita kan juga merupakan super apps ya, maksudnya super apps yang mencakup ke arah semuanya. Kalau misalnya Moka ini merupakan salah satunya produk Moka. Jadi produknya Gojek yang dimana mungkin yang lebih terasa impact-nya sama kitanya itu lebih ke arah pelaku usaha sih. Jadi mereka tuh dapat tercatat pencatatan keuangannya itu bisa lebih teratur gitu. Itu bagus banget berarti loh ya. Moga bisa terus lah ya. Soalnya ini membantu banyak orang juga ya. Oke. Iya benar. Nah, kalau kita back to the topic nih, kan topiknya ini kuliah kerja nyata, ya kan? Nah, mau nih kami ini dapat pencerahan dari Koko. Pencerahan lah istilahnya gitu ya. Boleh ya. Pencerahan jadi Buddha dong. Pencerahan gitu kok dari pertanyaan hidup. Gimana? Nah, kok menurut Koko kuliah di tempat ternama itu membuat kita semakin mudah mendapat pekerjaan nggak sih? Misal nih saya kuliah di Unri. Kita tahu kan Unri itu kan terkenal banget tuh di Riau, apalagi universitas negeri yang paling mantap lah istilahnya di Riau. Apakah itu bisa membantu saya dalam mendapatkan pekerjaan kok? Menurut Koko? Iya dan tidak. Jadi kalau iya tuh kemungkinan kalau misalnya kamu fresh graduate, ya kan kamu dilihat sebagai tamatan mana, mungkin kayak beberapa dari interviewernya bisa melihat kayak maksudnya kamu tamatan dari mana sih gitu loh.
Nah, kalau misalnya kayak dilihat tamatan nursing dari Undri, bisa dilihat track record-nya, apakah tamatan Undri ini seperti apa dulunya di universitas itu, ya kan, bisa dilihat interaksi story-nya. Nah, tapi kenapa saya bisa bilang tidak juga? Karena kalau misalnya dari faktor kayak kamu lulusan mana atau gimana, itu tidak terlalu mempengaruhi kesuksesan kamu. Jadi kalau misalnya dari saya pribadi sih, sebenarnya saya tamatan Undri, tapi kan seperti yang kita tahu juga banyak kan jebolan-jebolan dari universitas yang lebih ternama, kayak UI, UGM ataupun ITB yang memang lebih notabene-nya memang lebih bagus gitu ternama lah. Ya. Lebih ternama, bukan bagus. Kalau bagus itu sih mungkin lebih relatif. Semuanya ya. Gitu. Iya, relatif. Jadi untuk mempengaruhi kesuksesan kamu dalam dunia kerja, gimana kamu membangun karir kamu dari awal sampai akhirnya itu juga tidak terlalu besar pengaruhnya. Itu mungkin lebih besar pengaruhnya lebih ke arah diri kita sendiri sih. Apakah kita mau learn something from that or grow something from yourself gitu loh. Jadi kita harus mau learn terus, jadi mau berkembang terus. Kayak mungkin kalau misalnya di Gojek itu ada kayak core value-nya sendiri, itu nilai-nilai utamanya itu yang mungkin bisa diingat itu it's not about you, it's about something bigger than yourself gitu. Jadi nggak mesti harus dari universitas mana ataupun dari kuliah yang mana gitu kan. Jadi kalau misalnya itu dari diri sendiri dan sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri gitu loh. Itu apa? Itulah yang harus kamu pelajarin. Berarti kita nggak boleh terlena dengan namanya terkenal itu ya, kok ya? Iya, benar. Berarti kita harus tetap push diri kita sendiri ya. Benar, dan angka itu hanya termasuk angka kayak nilai ataupun gimana, itu juga tidak, itu berpengaruh, namun tidak berpengaruh secara total. Jadi jangan terfokus hanya karena nilainya masa dalam bentuk angka atau gimana. Tapi maybe your talent is not that gitu loh. Kamu harus bisa menggali potensi diri, lebih potensi diri kamu tuh punya bakatnya di mana, kamu punya minat di mana, passion kamu di mana, value kamu tuh bisa di mana. Jadi kalau misalnya ketika kamu punya kreativitas yang tinggi, kamu bisa mengambil desain atau mengambil apa ya kan, bisa kamu kembangkan walaupun kamu hanya tamatan dari manajemen contohnya, tidak ada mengajarkan kamu desainnya gitu loh. Tapi kalau kamunya punya minat di sana, passion kamu di sana, kenapa tidak kita mengembangkan itu? Toh sekarang kita punya kita punya banyak sumber untuk yang kita pelajarin, bisa dari YouTube, bisa dari otodidak, dari hal-hal yang banyak sih sumber-sumber yang bisa kamu pelajari. Itu. Ya sih, benar banget sih. Benar. Biasa banget sih. Nah kok, berhubungan dengan bangku kuliah nih kok, ada nggak yang perlu kita persiapkan gitu selama bangku kuliah kita sebelum kita memasuki dunia kerja? Hal yang perlu kita persiapkan? Mungkin kalau misalnya kayak kamu tuh kalau misalnya lebih mempersiapkan itu ya harus gitu loh. Tapi mungkin lebih ke arah diri sendiri, kamu explore ke diri sendiri dulu. Jadi start from yourself gitu loh. Explore something yang ada dalam diri kamu tuh. Kamu tuh punya minatnya di mana. Kamu harus bisa gali potensi kamu. Misalnya contoh kamu tidak perlu harus mendengarkan orang lain ataupun mendengarkan dari orang lain sih perlu. Cuma itu cuma sebagai saran. Tapi yang tahu diri kamu sebenarnya adalah diri kamu. Diri sendiri. Ya kan? Iya. Jadi kamu harus bisa mulai menggali dari sana. Ketika kamu explore, kamu udah menemukan, misalnya contoh kamu menemukan satu passion atau menemukan satu minat gitu kan, satu minat dan bakat kamu mungkin kamu merasa di sana. You have to believe in that. Dan kamu harus explore dan kamu harus learn from that gitu loh. Jadi kamu harus bisa learn, misalnya contoh kayak kamu punya bakat sebagai suka deh ngobrol atau gimana. Nah, kamu bisa mulai start podcast sendiri ya kan, ataupun kayak kamu bisa kayak buka channel YouTube, ataupun kamu misalnya suka jualan gitu kan. Suka jualan sementara kamu bidangnya akunting yang menghitung penjualan, tapi kamu sukanya lebih jualan gitu kan. Kamu bisa mulai start di sana gitu loh. Gimana sih cara jualan yang efektif? Nah, itu kan juga kamu bisa lihat kayak bisa lihat berbagai lihat YouTube, bisa lihat dari sumber yang sampai kayak, dan kamu bisa gali juga buku-buku dan kamu bisa learn something from people that have history lah. Misalnya contoh kayak you like about sales gitu kan, kamu suka jualan.
Kamu bisa melihat kayak cara berjualan dari si Jack Ma, ataupun kamu bisa juga melihat speaker yang lain kayak Deddy Budiman. Nah, ataupun kalau misalnya kayak kamu suka kayak broadcast atau gimana, kamu bisa lihat konten-konten YouTube misalnya yang membawanya mungkin salah satu YouTuber kita, misalnya kayak Raditya Dika itu sering. Ya, Raditya Dika. Ya, Raditya Dika tuh sering memberikan tutorialnya gimana sih kayak kita membuka konten YouTube atau gimana. Nah, jadi itu kita harus gali sendiri gitu loh. Jadi jangan tunggu-tunggu maksudnya kita harus nunggu seminar atau gimana, kita harus di sana dan kita harus praktek. Yang paling penting itu praktek gitu loh. Mempraktekkan hal yang kita sudah gali tadi, kita praktekin tanpa harus harus takut salah gitu loh. Karena salah itu bukan berarti ya, kita tidak berkembang. We learn from our mistake. We learn yang kita pelajari itu bukan dari kesuksesan, malahan yang kita pelajari itu dari kegagalan. Bener. Kita tahu kita salah di mana. Kegagalan. Jadi kalau misalnya setback atau kegagalan itu tidak membuat kita tuh harus jadi kayak minder ataupun kayak down atau gimana. Itu justru kita menjadikan itu jadi motivasi, karena kita bisa learn paling banyak dari sana. Justru itu satu nilai positif yang kita bisa dapatin dari sana gitu loh. Maksudnya we have to take that positively gitu loh. Jangan melihat arah negatif ketika kita gagal dalam satu hal. Positif. Karena itu mungkin kan ya kayak bayi aja, kalau misalnya mau berjalan aja dia harus belajar melangkah dan jatuh terus kan. Nah itu gitu ya. Berarti emang harus kerja keras lah ya, harus terima pahitnya gagal itu, positive thinking kita. Ya, dan yang paling penting sih step pertama seperti tadi yang aku bilang, yang kalau menurut saya sih pribadi sih, kalau misalnya step pertama yang saya bilang itu mungkin lebih kayak explore dulu kamu minatnya di mana gitu. Jadi kamu mempersiapkan apa yang kamu persiapkan pun terarah gitu loh, terarahnya ke mana yang kamu mau tuju gitu loh. Jangan ke distract ke yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu fokus di satu arah, sambil jalan itu kamu bisa pelajarin yang lain ya kan. Tapi untuk menunjang yang kamu tuju itu, nah kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Gitu. Kok menurut Koko, kalau kita semisal nih kuliah tapi nggak pernah ikut organisasi, itu gimana kok menurut Koko? Kalau menurut saya sendiri sih pribadi, organisasi itu sangat membantu ya. Maksudnya membantu kita ya. Maksudnya kayak kita belajar berinteraksi sama orang lain, kita dapat koneksi sama orang lain, kita bagaimana sih kita mau membangun hubungan sama orang lain ya kan. Terus bagaimana sih kita pola berpikir kita, gimana kita maksudnya bekerja sama dalam tim. Itu sangat membantu kalau misalnya dalam organisasi, apalagi kalau misalnya kayak kalian membuat satu project atau gimana ya kan. Nah itu kamu bisa learn something from that, meskipun kayak kalian nggak ada guidelines atau gimana di organisasi itu, nggak ada guidelines atau gimana, tapi kalian harus explore. Kalian kan belajar menggali di sana ya. Tidak perlu harus menunggu kayak instruksi atau gimana, tapi kalian menggali untuk diri kalian sendiri gitu loh. Kalian bisa berkembang dari sana gitu. Karena kalau organisasi ini kan luas kan. Luas. Apa yang bisa kalian pelajari? Tergantung dari organisasi apa yang kamu masuki. Kalau misalnya kayak organisasi kampus yang saya tahu sih sebenarnya itu sangat membantu sekali ya. Jadi nanti kamu pada saat masuk dunia kerja, kamu tuh udah terbiasa bergaul sama orang lain, gimana sih menanggapi sama orang lain, dan itu membantu kamu juga nanti kreativitas kamu gimana, begitu sih. Kalau dari aku. Luas banget berarti kok ya, dari organisasi ini ya, hal yang kecil aja, ngikut organisasi aja itu udah bermanfaat banget sampai ke depannya ya. Banyak banget malah. Yes, karena every success story start from something small. Iya, bener banget. Sebenarnya berawal dari hal kecil ya. Ya semua besar langsung besar gitu, tapi kan dari hal yang paling kecil mungkin. Kayak tidak ada aja kalau misalnya kayak kamu membaca kayak biografinya Jack Ma atau kan biografi siapapun lah, orang-orang yang terkenal itu bukan dari orang besar. Small. Iya. Dari orang biasa malah. Kayak mungkin kita di perusahaan kita di Indonesia yang udah established lah, mungkin salah satunya Indofood.
Indofood itu juga kan mulai dari yang kecil, dari rumah-rumah kecil. Dan bahkan kalau misalnya di perusahaan saya sendiri juga itu mulai dari rumah peta. Gojek itu. Setelah tahun lalu Gojek itu hanya rumah peta. Gitu. Jadi start from something small. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Gitu. Ya. Bener banget sih. Ya. Kan banyak orang di luar sana suka ngeremehin ya. Apa sih hal kecil gitu ya. Jadi kalau start from something small like that, you will grow. Justru kalau dari something small kayak gitu tuh kamu bisa grow. Kalau misalnya kamu langsung big, kamu bakalan bingung apa yang harus pelajarin. Kamu tidak tahu step-stepnya. Lebih bagus kamu mulai dari step yang pertama kan. Iya. Kalau misalnya kamu langsung ke anak tangga yang tinggi, kamu nggak tahu bagaimana caranya untuk mengatur sampai ke arah mikro gitu. Itu. Step itu gunanya untuk kita belajar lah ya, anggapannya gitu. Iya. Benar. Belajar step by step. Balik lagi nih ke analogi anak kecil tadi. Anak kecil aja tidak mungkin langsung kerja kan pada saat Iya, benar banget. Ataupun tidak mungkin dia langsung punya usaha. Walaupun misalnya orang tuanya punya usaha, dia tidak bakalan bisa begitu dia lahir untuk mengurus usaha orang tuanya langsung kan. Dia harus belajar makan dulu, minum susu, ya kan. Karena pada saat dia lahir, dia belum bisa makan tuh, dia baru bisa minum susu. Nah, dan dia baru lahir itu belum bisa jalan tuh, masih tiduran aja. Iya. Nah, setelah itu baru merangkak. Nah, ya kan? Pelan-pelan. Nah, kok kalau untuk kita gimana? sendiri lah, untuk diri kita sendiri, apa perlu kita menguasai banyak bahasa gitu? Bahasa itu sih kalau misalnya kayak kita lihat secara sekarang ini, dunia sekarang ini kan global ya. Maksudnya ketika kamu menguasai bahasa Inggris, salah satu yang mungkin yang universal banget, bahasa Inggris itu bakalan membuka opportunity kamu. Jadi kayak itu bisa kamu manfaatin untuk kayak kamu bisa grow gitu. Misalnya kayak kamu punya karir yang bagus, performa kamu bagus ataupun gimana, tapi ketika kamu bisa stuck gara-gara kamu tidak bisa ngomong bahasa Inggris, sementara kayak di posisi yang itu kamu harus bertemu dengan mitra-mitra atau klien-klien ataupun kayak merchant kamu ataupun pihak-pihak terkait, misalnya kayak instansi pemerintah ataupun project yang dari luar negeri ya kan. Ketika kamu bisa menggunakan bahasa Inggris, ketika kamu bertemu sama mereka, kamu harus bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi sama mereka. Apalagi kalau misalnya kayak kamu misalnya kita doain aja, misalnya kalau misalnya kamunya sendiri membuka satu startup ya kan. Nah, kamu membuka satu startup, misalnya kamu mau bertemu dengan investor ya kan. Kamu mau bertemu investor, karena investor itu dari Amerika luar lah, negeri gitu kan. Ya, dari luar negeri. Nah, kamu harus bisa dong menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi sama mereka, ya kan? Iya. Communication is a key. Tools kamu juga, salah satu tools kamu juga untuk bisa cari jenjang yang lebih bagus lagi kan. Berarti benefitnya banyak banget ya kalau kita bisa belajar bahasa asingnya, bisa dalam mempermudah komunikasi, bisa memperlancar peluang kita, memperbanyak relasi dengan orang luar apalagi ya kan, banyak banget berarti. Iya benar. Tapi kok kalau untuk lulusan sendiri, apa perlu kita sampai ke luar negeri itu untuk belajar gitu? Apa di Indonesia aja udah cukup gitu menurut Koko? Itu tergantung dari preferensi kamu sih. Mungkin kalau misalnya kayak dari diri kamu sendiri juga sudah bisa, maksudnya explore something itu, maksudnya kamu bisa mengembangkan skill kamu, minat kamu. Ya sebenarnya itu juga bukan patokan yang benar-benar kuat ya, maksudnya bukan satu hal yang kewajiban atau gimana untuk mengembangkan bakat kamu. Bisa jadi kamu kuliah di luar negeri, tapi apa yang kamu dapatin di luar negeri itu, kamu misalnya ke luar negeri kuliah di sana, tapi kamu kerjaannya maksudnya kerjaan di sana cuma hanya kuliah pulang, ataupun kamu cuma di luar negeri itu have fun dan tidak fokus sama apa yang harus kamu pelajarin di sana, ya kan? Sampai nanti ketika kamu lulus pun kamu tuh tidak ada isinya di dalamnya. Nah, begitu juga kalau misalnya di dalam negeri. Kalau misalnya di dalam negeri, misalnya kayak dia universitasnya hanya biasa-biasa saja, terlepas dari universitas apa itu, gitu ya kan. Nah, ketika kamu bisa explore, gali apapun yang itu, ya kamu bisa mempelajari lagi, bisa upgrade lagi, kamu bisa lebih bersaing daripada tadi lulusan yang dari luar negeri tadi. Ataupun sebaliknya,
kalaupun tadi lulusan luar negeri tadi itu bisa sambil ekspor juga, sambil fokus sama dengan apa yang dia mau capai, apa yang dia mau ambil skillnya itu, skill setnya mereka. Nah itu juga bisa. Jadi tergantung dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri lagi sih baliknya. Jadi bukan hanya dari lulusan mana gitu. Itu hanya kalau misalnya lulusan itu memang mempengaruhi, tapi faktornya hanya kecil. Berarti balik lagi hal yang paling besar itu, hal yang mendasar itu diri kita sendiri lagi. Gimana kita belajarnya, gimana kita ngambil pengalaman dari kita kuliahnya itu, gimana kita memaksimalkan pelajaran kita gitu ya selama kuliah ini ya. Iya, bagaimana kita juga upgrade, tidak hanya di pelajaran saja, kita upgrade juga skill setnya kita, terus passionnya kita, minatnya kita, itu yang kita harus fokuskan sebenarnya, yang kita harus explore. Jadi start from yourself dulu yang pertama, sebenarnya. You have to believe juga, you have to believe in yourself gitu. Oke, siap. Nah kok, untuk usaha sendiri kok, lebih baik kerja sama orang apa ngembangkan usaha sendiri? Kalau saya si pribadi sih, maksudnya itu ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya ketika kerja sama orang, kita juga bisa mendapatkan skill kan. Jadi kalau misalnya kayak kamu kerja di Gojek ataupun kamu kerja di satu perusahaan desain gitu kan, kamu bisa mempraktekkannya secara langsung dulu, ya kan? Kamu bisa belajar dari orang-orang yang memang sudah lebih berpengalaman lagi kan. Nah, benar kan? Nah, ketika kamu langsung terjun, ya kan? Ketika nanti kayak kamu mau terjun untuk buka usaha sendiri, kamu sudah ada skill itu, kamu sudah belajar hal-hal itu, dan kamu bisa memakai itu untuk usaha kamu nantinya. Gitu sih kalau misalnya dari akunya, maksudnya ketika kamu bekerja itu kamu juga bisa mendapatkan satu upgradean dari diri kamu sendiri. Kamu bisa belajar, kamu bisa bertukar pikiran sama orang lain, dan itu bisa kamu manfaatin untuk membuka usaha gitu. Berarti belajar bekerja sama orang lainnya ini dalam hal nambah pengalaman gitu, nambah pembelajaran, nambah membuka pikiran gitu ya. Gitu kok ya. Benar. Nah, dari semua jawaban Koko nih, semua jawaban, penjelasan, pengalaman yang sudah kau sharing nih, ada nggak kira-kira motivasi Koko atau saran buat kami kok? Never stop growing, never stop learning, and be humble. Maksudnya be humble and never stop growing. There's nothing in the world that bigger than you. You have to believe in yourself, and you have to grow from that, and you have to believe that there's nothing bigger than you. Ketika orang lain tidak percaya sama kamu, kamu harus mempercayai diri kamu. Kamu adalah orang pertama yang percaya sama diri kamu, dan kamu adalah orang pertama yang harus menemukan jati diri kamu dulu pertama. Jati diri kamu dan apa yang kamu mau. You have to know what you want, and you have to believe that, and you have to grow from that, and you have to chase it. Itu paling penting. Chase it. Percaya diri, belajar dari diri sendiri, kenali diri sendiri. Berarti semuanya balik lagi ke diri sendiri kita ya. Iya. Gitu. And you have to believe that. Percaya. Kalau nggak percaya diri kita, gimana mau dipercaya orang lain gitu kan? Benar. Ya. Benar banget sih kok. Kalau lain kali diundang lagi mau nih kok, kapan-kapan gitu. Boleh. Oh boleh, Widi. Mantap lah kok. Gak mengganggu nih kok ya? Tidak mengganggu. Tidak, siap lah. Semangat ya untuk Permuridis, maksudnya semoga bisa maju. Soalnya saya juga salah satunya yang merasakan keringat dulu, karena kami generasi awal di mana Permuridis itu dibangun, ya kan? Semoga kalian tuh juga bisa berkembang lagi. Iya, jadi bisa menjaga juga apa yang telah bangun dan bisa memajukan lagi gitu loh. Moga bisa terus maju lah Permuridis di sini ya. Makin banyak orangnya, makin kreatif, makin berkembang ya kayak ke depannya ya. Iya, amin. Amin ya, moga lah. Wah, luar biasa banget kan ilmu dan pengalaman bisa kita ambil dari jawaban-jawaban dan juga motivasinya Ko Yongki. Tapi ada nih hadiah buat 2 orang terpilih.
Ketentuannya adalah Anda harus follow IG Permuridis dan subscribe channel Permuridis Unri di YouTube channel. Jangan lupa like dan share postingan ini ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, caranya untuk mendapatkan hadiah adalah Anda harus menjawab soal kuis. Soal kuisnya, di mana Koyongki bekerja sekarang dan sebagai apa Koko ini? Ingat ya, secara lengkap, jawaban Anda bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa tag 3 teman kalian agar mereka juga bisa ikutan. Pemenangnya akan diumumkan secara acak 3 hari setelah podcast. Semoga berhasil.